بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh para malaikat, majelis yang senantiasa disebutkan keutamaannya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tidaklah seseorang mendatanginya dengan ikhlas, dengan tujuan untuk menuntut ilmu dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan dari Allah kecuali akan dimuliakan seorang yang menuntut ilmu tersebut, diangkat derajatnya, diberikan baginya kemudahan jalan menuju kepada surganya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar diberikan tambahan terhadap sesuatu kecuali meminta penambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwa semakin bertambahnya ilmu seseorang, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin memahamkan dia tentang dinul Islam, ilmu yang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala,
menunjukkan bahwa dia semakin mulia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, amalan yang paling afdal, yang paling mulia yang dikerjakan pada zaman-zaman sekarang ini adalah dengan talabul ilm. Mengisi waktu dengan menuntut ilmu, mengkaji Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar melalui sumber-sumbernya yang jelas dan ilmiah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam Kitabul Ilm. Dan pada pertemuan di malam hari ini kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab yang kelima. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu tarhil imam al-mas'alata ala ashabihi liyakhtabira ma indahum minal ilm. Bab seorang imam melemparkan permasalahan kepada murid-muridnya untuk menguji mereka dari apa yang mereka miliki berupa ilmu. Bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di antara bentuk pengajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, apabila seseorang menyampaikan ilmu, memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, maka termasuk di antara hal yang diperbolehkan dan dianjurkan adalah mengetes, menguji kemampuan murid-murid, menguji pemahaman mereka, sejauh mana jangkauan mereka dalam memahami ilmu. Sebab ilmu itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukanlah hanya sekedar hafalan. Walaupun hafalan juga termasuk perkara yang dituntut. Namun yang terpenting dari hafalan tersebut adalah memahami. Fahmul ilm, memahami ilmu tersebut. Dan pemahaman seseorang itu berbeda dengan yang lainnya. At-tafawutu fil fuhum atau fil afham, bertingkat-tingkatnya pemahaman mereka. Dan itu adalah merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan kepada sebagian, tidak kepada sebagian yang lainnya. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah hadis, yang hadis ini telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, yang intinya bahwa memberikan ujian dan mengetes kemampuan murid adalah satu hal yang dibolehkan. Dan itu mendatangkan fawaid,
akan mengingatkan kepada mereka. Apabila seorang dilemparkan sebuah pertanyaan, maka mereka pun sibuk untuk mencari jawabannya. Begitu mereka mengetahui jawaban, tentu ini lebih mengokohkan hafalan mereka, lebih mengingatkan mereka tentang ilmu tersebut. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Khalid bin Makhlad, telah memberitakan kepada kami Khalid bin Makhlad Al-Qatawani, Abul Haytham Al-Bajali maulahum, beliau berasal dari Kufah, dan beliau seorang perawi yang saduq, yang dihasankan hadisnya. Qala haddatsana Sulaiman, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Sulaiman bin Bilal. Beliau termasuk di antara orang-orang yang berasal dari suku Quraisy. Ada yang mengatakan bahwa kunyah beliau Abu Muhammad, ada pula yang menyebutnya Abu Ayyub. Dan beliau berasal dari Madinah. Beliau seorang perawi yang terpercaya. Kita lihat di sini, orang Kufah mengambil ilmu dari penduduk Madinah, menunjukkan adanya rihlah. Mereka melakukan perjalanan dari satu tempat menuju ke tempat yang lain untuk mendapatkan hadis dan untuk memelihara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi kebiasaan para penuntut ilmu pada zaman generasi terdahulu, mulai dari generasi para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan yang setelahnya dari para imam. Mereka semangat untuk menuntut ilmu, rihlah, melakukan perjalanan dari satu negeri menuju ke negeri yang lain untuk mendapatkan ilmu. Dan para ulama ussalaf mengatakan, inna Allah azza wa jal yadfa'ul bala'a an hadhihi al-ummah birihlati ashabil hadith. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menolak, mencegah turunnya musibah kepada satu umat disebabkan karena di kalangan mereka ada orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka untuk menuntut ilmu, mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kita mendapati sebuah riwayat berbeda-beda asal mereka. Kadang-kadang gurunya dari Madinah, muridnya dari Kufah, gurunya dari Basra, muridnya dari Makkah, menunjukkan bahwa mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu agama ini. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala juga merupakan contoh dalam hal ini. Beliau telah mengelilingi sekian banyak negara, dari satu negeri menuju ke negeri yang lain, sehingga nampak dari guru-guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari berbagai negeri. Ada yang dari Kufah, ada yang dari Basrah, ada yang dari Khurasan, ada yang dari Makkah, Madinah, karena beliau melakukan rihlah. Dan di antara salah satu ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, terkadang sebuah hadis aku dengarkan di Hijaz dan aku tidak menulisnya kecuali setelah di Basrah. Terkadang sebuah hadis aku dengarkan di Kufah, saya tidak menulisnya kecuali setelah di Madinah. Dalam artian begitu beliau mendapati hadis, beliau tidak langsung mencatat, tapi beliau hafal terlebih dahulu,
Setelah sampai ke negeri yang lain baru beliau mencatatnya. Menunjukkan keluasan dan kekuatan hafalan yang dimiliki oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar Abu Abdurrahman, beliau juga berasal dari Madinah. Al-Adawi an Ibn Umar, dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar termasuk di antara sahabat yang sangat bersabar untuk mengikuti apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam perkara-perkara jibiliyah. Yang dimaksud perkara jibiliyah yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang tidak termasuk dalam perkara agama. Itu ditiru oleh beliau, Abdullah bin Umar. Bahkan bentuk sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditiru oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada celaan bagi orang yang hendak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada celaan bagi mereka. Dan dalam hal mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam, ada yang wajib, ada yang bersifat sunnah, dan ada pula yang sifatnya mubah. Dan ada pula yang haram. Berbeda-beda keadaannya. Ada yang wajib, seperti perintah-perintah yang datang dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Tata cara salat Nabi wajib untuk kita ikuti. Bagaimana puasanya Nabi wajib untuk kita senantiasa mengikuti beliau. Tata cara dalam menunaikan manasik haji dan yang lainnya dalam perkara ibadah. Ada pula yang hukumnya sunnah, yaitu hukum-hukum yang terdapat di dalam agama ini yang tidak sampai kepada tingkatan wajib, seperti asal perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila beliau melakukan sesuatu, maka asal hukum dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnatun mustahabbah, satu yang dianjurkan untuk diikuti. Sesuatu yang dianjurkan untuk diikuti. Seperti misalnya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas lambung kanannya apabila beliau telah selesai melaksanakan salat sunnah subuh 2 rakaat. Maka kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Beliau berbaring di atas lambung kirinya. Maka ini adalah hal yang disunnahkan, sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan ada pula yang hukumnya mubah, seperti perkara-perkara jibiliyah. Permasalahan jibiliyah yang tidak bersifat ibadah, seperti sendal Nabi SAW, seperti bagaimana cara Nabi SAW berpakaian. Ini asal hukumnya mubah. Termasuk pula di antaranya memakai sorban. Nah, bahkan apabila seseorang
ketika dia memakainya dengan niat mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada Rasulullah, maka para ulama mengatakan semoga dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan itu. Dan ada pula yang tidak diperbolehkan, yaitu yang berkenaan tentang khasa'isur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Maka tidak boleh mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tersebut. Seperti menikah lebih dari 4 sekaligus. Termasuk di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memiliki istri dalam satu waktu berjumlah 9. Demikian pula termasuk yang disebutkan oleh jumhurul ulama adalah dalam permasalahan berpuasa wisal, menyambung puasa. Seorang berpuasa hari Rabu misalnya, ketika tiba waktu berbuka puasa maka dia tidak membatalkan puasanya, dia melanjutkan terus sampai pada waktu sahur. Dia tidak makan sahur. Jadi semalam itu dia tidak makan, dia masih berpuasa sampai ke hari yang berikutnya, hari Kamis. Maka pada saat terbenamnya matahari pada hari Kamis baru dia berbuka. Jadi dia menyambung puasa hari Rabu dengan hari Kamis. Maka ini termasuk di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk umatnya, berdasarkan pendapat yang paling sahih dalam hal ini. Jadi dari sini menjelaskan kepada kita bahwa mengikuti Rasulullah SAW dalam perkara jibiliyah adalah perkara yang boleh. Hukum asalnya mubah. Dan bahkan dia akan mendapatkan pahala apabila dia memakainya dengan tujuan bahwa dia cinta kepada Rasulullah dan hendak mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, inna minasy syajari syajaratan, sesungguhnya di antara pohon-pohon yang tumbuh ada sebuah pohon, la yasqutu waraquha, yang tidaklah gugur daun-daunnya. Wa innaha mathalul muslim, dan sesungguhnya pohon tersebut permisalannya seorang muslim. Hadithuni mahi, beritakanlah, sampaikanlah kepadaku pohon apakah itu. Qala, lalu berkata Abdullah bin Umar, fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi, maka manusia menebaknya berupa pohon-pohon yang tumbuh di daerah-daerah pedalaman. Qala Abdullah, lalu berkata Abdullah, fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah, yang terbetik pada diriku bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma. Tsumma qalu, kemudian para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, hadithna ma hiya ya Rasulullah, beritakanlah kepada kami apa itu ya Rasulullah, pohon apakah itu? Qala hiya an-nakhlah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah pohon kurma. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah telah kita sebutkan sebelumnya.
Namun kita belum membahas faedah-faedah yang penting yang disebutkan di dalam hadis ini. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu diperbolehkannya menguji murid, menguji santri dengan ujian yang membuat mereka berpikir agar mereka berusaha untuk memahami ilmu tersebut dengan pemahaman yang benar. Sebab ilmu yang dipelajari butuh untuk murajaah, untuk terus diulang-ulangi. Menghafal itu mudah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menghafal itu satu yang mudah. Walaupun bagi sebagian mereka terasa sulit. Namun yang lebih sulit lagi adalah menjaga apa yang telah dia hafal. Menghafal mudah, namun yang sulit adalah memelihara apa yang telah dia hafal. Karena hafalan itu sangat cepat sekali lepasnya, sehingga dibutuhkan terus untuk mengulang-ulanginya, mudzakarah. Para ulama terdahulu, kebanyakan mereka menjadikan kesempatan di siang hari untuk menambah ilmu, sedangkan malam hari adalah untuk kembali mengulang-ulangi apa yang telah mereka ketahui dari ilmu. Muraja'atul ilm, mengulang-ulangi hafalan Al-Quran Karim atau hafalan-hafalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka terus dapat memelihara hafalannya. Di antara mereka ada yang tidak mampu menjaga, setelah mereka menghafal mereka lupa. Apabila kelupaan ini sampai kepada tingkatan yang berlebihan, maka perawi disebut sebagai seorang sayyi'ul hifzi, orang yang buruk hafalannya, sehingga dilemahkan hadisnya. Tapi kalau seorang lupa dari ratusan ribu hadis yang dia hafal, dia punya lupa 20, 30, ya sedikit. Bahkan 50 hadis sedikit dibandingkan ratusan ribu hadis yang dia hafal. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hafidtu 100,000 hadithin sahih wa 200,000 hadithin ghaira sahih. Aku menghafal 100,000 hadis yang sahih, dan aku menghafal 200,000 hadis yang tidak sahih. Yang sahih 100,000. Kalau kita 100,000 itu duit, uang, bukan hafalan. Ya. Nah, kalau kita menghafal satu hadis, masya Allah, keutamaan. Apalagi kalau menghafal Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis, masya Allah. Ya, mungkin orang-orang sekarang akan menjuluki dia ahlul hadis sudah. Ya, dia menyangka bahwa dia menghafal sekian banyak hadis. Nah, makanya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala ketika beliau masih hidup, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kalian ini dengan kondisi kalian yang sekarang ini, kalau kalian keluar, itu orang-orang menganggap kalian Syekhul Islam. Ya. Nah, seperti yang di hadapan antum ini misalnya. Nah, hafalan sangat buruk ya ikhwan. Hafalan Quran minim sekali. Hafalan hadis apalagi dipaksakan. Tapi kalau orang kadang-kadang melihat, wah ini bukan main.
Ya. Tapi begitu dihadapkan bersama dengan murid yang selevel, diaman, nggak ada apa-apanya. Di antara mereka hafal Bukhari, hafal Sahih Muslim. Itu satu hal yang biasa. Ya. Menurut para tulabul ilm di sana. Subhanallah. Mereka memiliki hafalan yang sangat kuat sekali. Dan itu terus terjaga, terpelihara. Karena memang kondisi di Darul Hadis, di Ma'had, kalau di sana dinamakan Darul Hadis, kalau di sini mungkin kita menamakan pesantren, itu terkondisi untuk terus menjaga hafalan. Ya, kenapa? Karena setiap bertemu, kalau ketemu dengan teman, setelah salam, tanya, hadis ini siapa sahabatnya, siapa periwayatnya. Kalau kita nggak jawab, rasa malu gitu. Nah, ya, apalagi kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, masih belum bisa, nggak tahu siapa sahabatnya, siapa perawinya, malu. Nah, sehingga terkondisi untuk terus menghafal. Nah, beda dengan kondisi kita sekarang ini. Kalau ketemu, paling yang dibicarakan bisnis. Ya. Nah, yang dibicarakan gimana? Untung nggak kemarin itu? Allahul musta'an. Sehingga barakallahu fikum, kalau kondisi sekarang ini demikian keadaannya, ya, bagaimana lagi kondisi para ulama terdahulu? Mereka habiskan umurnya siang malam, mereka begadang di malam hari untuk memelihara ilmu ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi ilmu ini, ilmu agama ini tidak gampang. Dalam artian orang seenaknya berbicara. Apa yang nempel di kepalanya diucapkan tanpa dasar hujjah. Nah, coba kita lihat sekarang. Yang menjadi patokan gelar. Ya. Bangga kalau sudah punya gelar LC. Bangga kalau sudah punya gelar S1, S2, IR, dan seterusnya. Lalu itu dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengatakan, ini yang bagus, yang keren, ini yang enggak keren. Nah, bukan dari sisi ilmiahnya, bukan dari sisi dari mana dia mengambil ilmu, karena ilmu ini sanad, berantai, terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa didapati dengan belajar. Nah, dengan belajar, at-tafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang berbeda. Tolak ukurnya orang itu kalau sudah pandai ngomong, masya Allah, ya, bisa menarik perhatian orang, masya Allah. Walaupun dia tidak tahu mengatakan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kalau menurut prediksi saya sepertinya begini. Berdasarkan perjalanan spiritual saya, kelihatannya yang benar itu. Kayaknya sih halal-halal saja. Ya. Gitu saja kok repot katanya. Mandang enteng gitu. Ya. Nah, menghalalkan suatu dengan gampang terus ya, dimentahkan begitu. Nah, tidak tahu juhudnya para ulama, kesungguhan para ulama. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui, tidak mengerti satu ilmu, tanyakan kepada ulama. Nah, bukan tanyakan pada orang punya titel. Nah, kalau titelnya itu dari yang memang betul-betul takhassus dalam ilmu agama, ya bolehlah. Apabila dia ikhlas, benar-benar memanfaatkan ilmunya. Jangan dia sembunyikan ilmunya di hadapan kaum muslimin. Nah, tapi kalau dia keluaran S1, S2, S3, bukan dari agama, berbicara agama, dari mana dia mengambil ilmu itu? Al-ilmu ta'allum.
Nah, sebagaimana dalam perkara-perkara dunia seperti itu. Nah, orang berbicara tentang bagaimana cara menyuburkan tanaman. Yang dipanggil siapa? Ahli pertanian, ya kan? Yang mengerti tentang masalah pupuk memupuk. Dialah yang berbicara. Untuk menyuburkan tanaman, maka harus dicampur zat ini, zat itu, dan seterusnya. Tanyakan kepada ahli pertanian. Nah, motor rusak jangan ditanyakan pada ahli pertanian. Nanti dikasih pupuk. Ya. Nah, tanyakan pada siapa? Yang punya keahlian. Insinyur. Ya. Atau mereka yang memang punya kemampuan dalam hal tersebut. Apalagi dalam perkara din, dalam permasalahan agama. Sangat besar sekali dampaknya. Dan sangat besar sekali dosanya. Orang-orang yang berbicara di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Nah. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, yang nampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, kezaliman, tanpa hak. Dan Allah mengharamkan kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Dan lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kalian untuk mengada-ada atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak berilmu tentangnya. Maka yang wajib bagi kaum muslimin mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dari sumbernya. Mulai kita belajar. Ya. Setiap ada permasalahan, sikapi secara ilmiah. Nah, sikapi secara ilmiah. Dan seseorang tidak akan sampai kepada pemahaman yang benar kecuali apabila terpenuhi dua perkara. Yang pertama adalah sihhatud dalil, kebenaran dalil yang dia sampaikan. Dalil itu sahih. Apakah dari Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sihhatu al-istidlal, benar dalam penempatan dalil. Kadang-kadang mungkin seorang bawa dalil tapi tidak sesuai pada tempatnya. Tidak sesuai pada tempatnya. Maka yang demikian pun tidak dibenarkan. Dalilnya benar, pemahamannya tidak benar. Telah tersesat kaum Khawarij disebabkan karena semboyan mereka la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dalilnya benar. Tapi pemahaman mereka, dengan ayat itu mereka berdalil bahwa Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Ali dan para pengikutnya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka berdalil dengan ayat itu bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pengikutnya, mereka telah kafir karena berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Mereka mengkafirkan para sahabat. Penempatan tidak benar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tentang ucapan mereka, kalimatu haqqin aradu bihal batil. Itu adalah kalimat yang benar, namun maksud mereka adalah kebatilan. Maka penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Memahami setiap permasalahan berdasarkan kaedahnya. Tidak mampu secara menyeluruh, ya sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan. Membiasakan membahas sesuatu selalu berjalan bersama dalil. Nah, agama ini tidak dibangun di atas perasaan. Tidak dibangun di atas taklid kepada nenek moyang. Kepada orang-orang tua.
namun semata-mata agama ini dibangun di atas al-ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah keutamaan memahami satu ilmu, bahwa orang yang faham terhadap satu ilmu, maka itu merupakan keutamaan tersendiri. Jadi tidak hanya sekedar menghafal. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah. Farubba hamili fiqhin laysa bifaqih, wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seseorang yang telah sampai atau dia telah mendengar dari kami sebuah hadis lalu dia menghafalnya. Keutamaan menghafal hadis. Dia menghafalnya sampai dia menyampaikan kepada orang lain. Karena boleh jadi orang yang membawa ilmu itu, orang yang membawa hadis itu bukan orang yang faqih, bukan orang yang bisa memahami dengan baik hadis tersebut. Dan boleh jadi ketika dia menyampaikan kepada orang lain, ternyata orang tersebut lebih mampu untuk memahami hadis itu. Nah, maka pemahaman tentu bertingkat-tingkat, dan itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan seorang muslim. Seorang muslim yang berjalan di atas petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim itu adalah ibaratnya seperti pohon kurma. Perumpamaan itu dari sisi mana? Diserupakannya pohon kurma itu dengan seorang muslim dari sisi mana? Terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama, namun yang sahih bahwa perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari sisi manfaatnya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min mathalun nakhlah." Permisalan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Ma ataka minha nafa'ak. Apa saja yang datang kepadamu dari pohon kurma itu akan memberikan manfaat kepadamu. Jadi sebagaimana pohon kurma bermanfaat setiap bahagiannya, maka demikian pula seorang mukmin. Mukmin yang sempurna adalah mukmin yang selalu memberikan manfaat. Ahabbun nasi ila Allah tabaraka wa ta'ala anfa'uhum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Abdullah bin Umar, orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dari hadis Abdullah bin Umar dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Semangatlah kamu untuk mencari hal-hal yang bermanfaat bagimu. Maka muslim itu selalu memberi manfaat kepada dirinya dan kepada orang lain. Berkurang kedudukan seorang muslim dari keislamannya ketika dia memberikan kemudaratan kepada orang lain. Mendatangkan kemudaratan. Tetangganya tidak merasa aman dari dia. Dia suka mengganggu tetangga. Padahal dia muslim. Ini muslim yang kurang agamanya.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Rasulullah ditanya, siapa itu yang tidak beriman ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatan dia. Ya. Tetangganya ingin tenang, dia putar musik keras-keras. Tetangganya terganggu, kesian. Ya, kalau mau dengar aja sendiri. Jangan memudaratkan tetangga. Nah, sampai kadang-kadang dia tinggal di satu kamar, itu subhanallah yang dengar suaranya sampai di luar sana. Nah, nggak pecah gendang telinganya, subhanallah. Ya. Tetangga terganggu. Hati-hati tentang permasalahan ini. Ya. Senang mengganggu tetangga. Senang ribut-ribut dengan tetangga. Tetangga punya hak untuk kita hormati mereka. Yang muslim atau yang kafir. Secara umum. Nah. Maka ini menunjukkan kekurangan iman seseorang, kurang agamanya. Suka menakut-nakuti kaum muslimin misalnya. May yurawwi' musliman falaysa minna. Siapa yang menakut-nakuti seorang muslim, maka bukan dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, takut-takuti, diteror. Ya, membikin kaum muslim itu terhambat kegiatannya, aktivitasnya. Maka dari sini juga para ulama menjelaskan tentang tidak disyariatkan yang namanya demonstrasi itu. Berkumpul-kumpul di jalan, bakar ban, bakar ini, bakar itu, merusak fasilitas umum, bahkan kaum muslimin. Sehingga jalan jadi macet. Banyak orang yang menggerutu. Ya. Bahkan tidak sedikit orang yang mengumpat orang-orang yang berdemo itu. Subhanallah. Akhirnya kemudarat kembali kepada mereka. Apa manfaatnya? Ingin menyampaikan nasihat kepada sultan, kepada penguasa, sampaikan dengan cara yang baik. Jangan memudaratkan orang lain. La dharara wa la dirar. Islam tidak mengenal yang namanya kemudaratan. Memudaratkan diri, memudaratkan orang lain. Tidak diperbolehkan. Nah, man hamala alaina silah falaysa minna. Siapa yang membawa pedang di hadapan kami, maka bukan dari golongan kami. Karena menakut-nakuti. Ya, ngancam saja kepada seorang muslim itu enggak boleh. Ya. Punya pistol misalnya terus diarahkan, main-main. Enggak boleh. Nah, seorang muslim itu terhormat. Maka muslim yang sempurna adalah yang selalu memberikan manfaat. Manfaat kepada dirinya. Sehingga dia selalu mencari apa yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Dan manfaat kepada orang lain. Ada orang yang lemah, dia tolong. Ada seorang yang butuh bantuan, dia berikan bantuan semampu dia. Dan inilah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketakutan, ketika pertama kali menerima wahyu dari Allah, suratul Alaq, beliau pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan, minta kepada istrinya untuk diselimuti. Setelah dia merasa tenang, baru dia menceritakan kepada istrinya yang tercinta, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Lalu dia mengatakan, inni khasyitu ala nafsi, saya takut terhadap diriku. Mungkin takut ancaman, mungkin takut berubah akal, dan seterusnya. Namun Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menyabarkan suaminya. Kalla, wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Kenapa? Beliau sebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah. Innaka latasirur rahim.
innaka la taqri dhaif wa innaka tahmilul kal wa tu'inu ala nawaibil haqq. Allah tidak mungkin menghinakan engkau. Kenapa? Engkau senantiasa bersilaturahim, menyambung hubungan di antara kerabat. Engkau senantiasa menjamu tamu ketika ada tamu datang ke rumahmu. Engkau senantiasa berusaha membantu orang yang dalam keadaan punya beban. Engkau membantunya. Dan engkau senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ini sifat-sifat yang mulia dari al-akhlaqul karimah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan dari hadis ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.